Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Ithaful Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang mulia ini Allah jadikan sebagai satu sarana untuk pengangkatan derajat kita di sisinya. Demikian pula kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita belajar ini Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita, dan langkah kaki kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini Allah jadikan sebagai sebuah sarana untuk menjadikan kita mudah dalam melangkahkan kaki menuju surganya. Dan kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan ketakwaan, ilmu yang menghasilkan rasa takut, dan ilmu yang menjadikan kita bisa mewujudkannya menjadi amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sampai pada poin yang ke-30 dari perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Qala al-muallif rahimahullah, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wala yahillu qitalus sultan, dan tidak dihalalkan untuk memerangi penguasa. Jadi tidak halal memerangi penguasa. Walal khuruju alaihi, dan tidak halal pula untuk keluar darinya. Maksudnya keluar apa di sini? Membangkang dan tidak taat kepada penguasa. Wa in jara, meskipun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang buruk. Selama penguasa ini adalah muslim dan memiliki kekuasaan yang di bawah kekuasaannya, maka dia wajib untuk didengar dan ditaati di dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak dikudeta atau diperangi atau dicela atau dibongkar aibnya apabila penguasa ini memerintahkan kepada perkara yang mungkar atau menampakkan kezaliman kepada rakyat dan yang dikuasainya. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari, dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbir, bersabarlah kamu, wa in kana 'abdan habasyiyah, meskipun engkau dipimpin oleh seorang budak Habasyi, budak Ethiopia.
Wa qaulihi lil ansar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian menemuiku pada al-haud, yaitu di telaga. Walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan termasuk dari sunnah, maknanya bukan termasuk dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qitalus sultan, memerangi penguasa. Fa inna fihi fasadad dunya wad din, karena sesungguhnya di dalam memerangi penguasa akan terjadi kerusakan dunia dan agama. Akan terjadi kerusakan dunia dan agama. Kalimat terakhir yang disampaikan Imam Al-Barbahari ini pada poin ke-30 ini adalah hikmah di balik larangan kita memerangi penguasa. Namun hukum itu akan tetap berlangsung atau tetap berlaku bukan karena sebab diketahui atau tidak diketahui hikmahnya. Akan tetapi hukum itu berlaku sesuai dengan ilat, alasan atau sebab yang mendasari hukum itu dilaksanakan. Jadi memerangi penguasa dilarang, kenapa? Karena Nabi SAW melarang. Hikmahnya diantaranya adalah dengan adanya memerangi penguasa akan terjadi kerusakan yang besar. Nah, sehingga ketika kita misalnya mendapati sebuah kasus, bagaimana kalau misalnya kita memiliki penguasa muslim yang zalim, namun kekuatan rakyat untuk menggulingkannya itu akan karena saking besarnya itu tidak akan tidak akan terjadi kerusakan yang besar, atau tidak akan terjadi kekacauan yang besar. Ya, kalaupun ada kekacauan atau kerusakan itu kecil sekali. Sehingga rakyat itu bisa mengganti penguasa yang zalim meskipun dia muslim dengan penguasa yang menurut mereka jauh lebih baik dari kalangan penguasa muslim yang lain. Apakah yang seperti ini dibolehkan atau tidak? Boleh atau tidak? Ada penguasa zalim muslim tapi dia kemudian rakyat bersepakat kita gulingkan saja dia, karena rakyat ini kekuatannya lebih besar daripada penguasa ini, maka untuk menggulingkan penguasa ini tidak perlu melakukan kerusakan yang besar atau tidak mengakibatkan kerusakan yang besar. Kira-kira diperbolehkan tidak rakyat untuk melakukan hal ini? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena perintahnya adalah bersabar, bukan untuk menggulingkan. Selama pemimpin ini apa syaratnya? Dia muslim dan menegakkan sholat. Muslim dan menegakkan sholat, dan dalil-dalilnya sudah berlalu kita baca mengenai hal ini, tidak perlu kita mengulangnya. Jadi meskipun rakyat memiliki kekuatan yang besar untuk menggulingkan penguasa yang muslim yang zalim ini, tetap rakyat diperintahkan untuk bersabar. Tidak diperkenankan untuk melakukan penyerangan atau penggulingan secara paksa kepada penguasa yang sah. Nah, disebutkan di sini syarah yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan la yajuzu li ahadin an yuqatilas sultan. Tidak diperbolehkan kepada seorang pun untuk memerangi penguasa. Bi an yakhruja alaihi bisilah, dengan dia keluar menghadapi penguasa ini dengan pedangnya. Li anna hadza yatarattabu alaihi mafasid kabirah. Karena perkara ini mengandung kerusakan-kerusakan yang besar. Ini hikmahnya, hikmahnya. Namun larangan ini bukan karena hikmah yang ada, tapi karena memang ada dalil yang melarangnya. Karena banyak orang itu yang istilahnya itu menggelontorkan syubhat itu begitu. Enggak apa-apa, ini kita kan
bisa meminimalisir, nah gitu. Bisa meminimalisir kerusakan yang terjadi. Nah, sehingga kita geser penguasa ini dengan paksa, kita perangi ya, tanpa memunculkan memunculkan kerusakan yang besar. Atau dengan mencekoki rakyat, kita tidak memerangi secara langsung, tapi membuat bagaimana rakyat tidak percaya kepada penguasanya. Rakyat merendahkan penguasanya dengan cara membongkar aib-aib penguasa di hadapan mereka ya, di hadapan rakyat ini, sampai kemudian rakyat pada akhirnya membenci penguasanya. Nah, ini juga termasuk bagian daripada Qitalus Sultan, tapi dengan bentuk yang lain ya, seperti beberapa pergerakan itu melakukan hal yang demikian ya, beberapa pergerakan Islam itu melakukan hal-hal yang demikian ya. Dan kalau kita perhatikan ya, hampir semua jenis pergerakan ya, harokah Islam itu mereka memiliki satu tujuan yang sama ya, memiliki prinsip khawarij, berusaha untuk menggulingkan kekuasaan ya. Karena menurut mereka penguasa yang buruk akan menjadikan negeri menjadi buruk. Tapi kalau penguasanya baik, maka negeri akan menjadi baik ya. Padahal ya, dia lupa bahwasanya penguasa itu berasal dari rakyat juga. Artinya kalau rakyatnya baik, tentu rakyat tidak akan memilih penguasa yang tidak baik. Tentu tidak akan muncul dari rakyat tersebut penguasa yang buruk atau yang zalim. Dan para salaf menganggap penguasa zalim itu adalah bagian daripada azab yang Allah Ta'ala turunkan. Bagian daripada azab yang Allah Ta'ala turunkan karena dosa-dosa dan kezaliman ya, manusia yang tinggal di negeri tersebut. Sehingga Allah menurunkan azabnya berupa penguasa yang zalim. Oleh karena itu, untuk menghadapi azab Allah berupa penguasa yang zalim, menurut para salaf seperti Al-Hasan Al-Basri dan selainnya, itu tidak diperkenankan untuk memeranginya. Kenapa? Karena kalau azab itu turun, tidak akan mungkin bisa dikalahkan dengan kemampuan manusia untuk melawan azab tersebut. Mana ada azab Allah bisa dikalahkan oleh usaha-usaha manusia dalam menolak dan melawannya. Nah gitu. Nah, yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah rakyat atau umat memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka jika engkau wahai Muhammad telah meninggal dunia gitu ya, sudah tiada lagi di tengah-tengah mereka, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka dalam keadaan memohon ampun kepada Allah. Ini kuncinya untuk mengubah musibah itu menjadi rahmah, azab menjadi nikmat. Itu adalah dengan istighfar, dengan adanya mengubah keburukan-keburukan kita menjadi kebaikan-kebaikan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum yang ditimpa azab atas mereka, ditimpa keburukan atas mereka, sampai mereka mau ya, mengubah keadaan diri mereka yang buruk menjadi baik, yang durhaka menjadi taat, yang maksiat menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan bisa mengubah keadaan. Tapi menurut sebagian orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu dan logika, hal yang seperti ini tidak bisa diimani. Ya, makanya banyak kelompok-kelompok dari kalangan kaum muslimin karena tidak sabarnya, karena mengikuti hawa nafsunya, karena semangat tanpa didasari ilmu yang mendalam, dan karena ingin cepat adanya perubahan,
mereka akan mengambil jalan-jalan yang justru menyelisihi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan petunjuk bersabar menghadapi penguasa yang zalim, jangan mengangkat senjata, jangan memerangi mereka. Tapi menurut petunjuk yang mereka pegang melalui hawa nafsu dan akal-akalan mereka, bahwa jalan untuk menjatuhkan penguasa yang zalim adalah dengan memerangi mereka. Entah memerangi dengan cara-cara yang kasar dalam tanda kutip, atau dengan cara-cara yang halus, dengan menjatuhkan apa? Menjatuhkan kemuliaan mereka di hadapan para rakyat, mengkritisi kebijakan-kebijakan mereka, membongkar aib-aib mereka, dan seterusnya dari usaha-usaha mereka untuk menjadikan rakyat tidak lagi merasa harus untuk taat dan patuh kepada penguasa kaum muslimin. Jadi bersabar atas kezaliman penguasa itu, kalau di dalam kitab Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitab wa Sunnah karya Dr. Abdussalam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullah, beliau mengatakan as-sabru ala jawril a'immati aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Jadi sabar dalam menghadapi pemimpin yang zalim itu adalah prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Artinya apa? Artinya wajib siapa saja yang menyatakan dirinya sebagai golongan ahlu sunnah untuk memijakkan kakinya di atas prinsip ini, tidak boleh bergeser. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Imam ahlu sunnah wal jamaah, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak bergeser dari prinsip ini meskipun beliau disiksa, tapi di satu sisi beliau menampakkan apa? Sikap tegasnya di atas kebenaran. Ketika beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, beliau tetap mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Namun dikala beliau menyuarakan kebenaran ini, kemudian disiksa, kemudian dizalimi dengan kezaliman yang luar biasa, apa yang dilakukan beliau? Beliau bersabar. Nah, ini sikap yang tepat, sikap ahlu sunnah wal jamaah yang sejati di dalam bermuamalah kepada penguasa-penguasa mereka. Kalau antum baca kisahnya Imam Ahmad waktu itu dalam peristiwa ini, Imam Ahmad itu pernah didatangi oleh sekumpulan para ulama untuk meminta izin kepada beliau, meminta fatwa beliau agar membolehkan kaum muslimin, para rakyat itu untuk mengkudeta penguasa waktu itu. Tapi Imam Ahmad tidak mengeluarkan fatwa tersebut. Imam Ahmad justru mengingatkan kembali prinsip ini, bersabar menghadapi kezaliman penguasa kepada para ulama-ulama yang berdiskusi waktu itu di penjara ketika Imam Ahmad berada di dalamnya. Ini prinsip yang harus dipegang. Sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Karim bin Barjas, Abdussalam bin Barjas, beliau mengatakan la takadu tara muallafan fis sunnah yakhlu min taqriri hadzal asl. Hampir-hampir kau tidak akan melihat kitab yang ditulis yang membicarakan tentang prinsip-prinsip sunnah itu kosong dari menetapkan prinsip ini. Hampir-hampir di dalam semua kitab-kitab sunnah, kitab-kitab yang membicarakan tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu hampir-hampir tidak pernah kosong dari apa? Menjelaskan tentang prinsip ini. Termasuk kitab yang kita pelajari saat ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Sehingga ini menjadi ciri khas yang paling utama, salah satu ciri khas yang paling utama Ahlussunnah itu prinsipnya di atas ini. Prinsipnya di atas ini. Wal haddi alaihi, dan memerintahkan kepada
prinsip tersebut. Waqad balagatil ahaditsu haddat tawaturi fi dzalik. Sungguh hadis-hadis yang membicarakan tentang bersabar di dalam menghadapi kezaliman penguasa muslim nih, itu hadis-hadisnya telah mencapai derajat mutawatir. Artinya apa? Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ya, makanya kemudian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menulis dalam kitab-kitab akidah beliau, akidah mereka ya, itu prinsip ini. Karena apa? Karena sudah disepakati. Wa hadza min mahasini syariah, ya, kata beliau, dan ini termasuk dari kebaikan-kebaikan syariat Islam. Fa innal amra bis sabri ala jawril a'immati wa dhulmihim yajlibu minal masalih wa yadra'u minal mafasid ma yakunu bi salahul ibadi wal bilad. Karena sesungguhnya perintah untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman penguasa itu akan mendatangkan kemaslahatan dan akan menolak kerusakan. Ya, ma yakunu bihi salahul ibadi wal bilad, ya, apa yang dengannya itu ada kebaikan bagi hamba-hamba Allah dan negeri-negeri mereka. Ya. Kita lihat ya fenomena realita yang ada di negara-negara muslim yang rakyatnya itu termakan dengan aksi-aksi heroik orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menumpahkan darah mereka. Ketika diserukan di tengah-tengah rakyat, ayo kita lawan pemerintah yang zalim. Apa yang mereka dapatkan? Kerusakan, kehancuran. Mulai dari mana? Libya hancur sampai sekarang ini. Libya ini nggak jelas keadaannya. Irak, kemudian mana lagi? Suriah, mana lagi? Tak tahu kalau Lebanon gimana kondisinya. Ya masih ya ada yang seperti itu ya. Mesir, nah ini Mesir itu ya dikala fitnah ya masalah ini terjadi setelah digulingkannya ya Presiden Hosni Mubarak waktu itu kekacauan luar biasa Pak. Kekacauan luar biasa. Banyak orang itu menjarah harta orang lain tanpa merasa takut dan tanpa merasa khawatir, sampai banyak penduduk Mesir itu merasa takut kalau untuk keluar rumah gitu ya. Karena banyaknya perampok-perampok yang ya, berkeliaran di jalan-jalan, sehingga stabilitas keamanan itu belum benar-benar ya kurang stabil pada saat itu. Ini banyak kerusakan yang terjadi. Ya, dan kemudian setelah itu ya diangkatnya Pak Presiden Mursi rahimahullah ya, melalui pemilu yang menurut mereka adalah jujur dan adil kan gitu ya. Dari kalangan sipil dan seorang yang soleh. Akan tetapi Allah tidak ridha cara-cara yang digunakan ini ya bagi kaum muslimin untuk mendapatkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil. Mursi hanya bertahan cuman berapa tahun? 2 tahunan kurang lebih. Setelah itu dihukum, dipenjara, dan kemudian pada akhirnya dihukum mati. Sekarang ganti penguasa juga dari kalangan militer, seperti halnya pemerintah yang lama, bahkan sekarang katanya lebih buruk daripada pemimpin yang dulu, Abbas As-Sisi dan kroni-kroninya. Kenapa Ustaz? Iya mungkin ya, namanya siapa nggak hafal. Yang jelas begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya banyak kerusakan. Bahkan banyak dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah di Mesir itu sampai di antara mereka itu ada yang termakan isu ini, sehingga ada yang turun di jalan, sampai pada akhirnya apa? Dakwah salafiyah pun di sana juga kesulitan untuk berkembang. Kesulitan tokoh-tokohnya, para duat-duatnya. Tapi alhamdulillah ada juga dari kalangan mereka yang kokoh di atas prinsip ini, tidak ikut-ikutan dalam urusan-urusan fitnah tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga
ya terus diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyuarakan kebenaran. Ya, tapi demikianlah ya. Ala kulli hal, setiap negeri-negeri yang menyelisihi ya, penduduknya itu dengan prinsip yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yang terjadi adalah bukan kebaikan tapi malah keburukan. Karena Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Allah mengatakan, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhati-hati ya, dari fitnah yang menimpa mereka atau azab yang pedih ya, yang akan menimpa mereka. Nah, kita lanjutkan di sini. Qauluhu, perkataan al-Imam Al-Barbahari, wala yahillu qitalus sultani walal khuruju alaihi wa injara. Ay yahrumu qitalus sultan, yaitu maksudnya adalah haramnya memerangi penguasa, yakni muqatalatas sultan kama taf'alul khawarij. Jadi memerangi penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh al-khawarij. Wa injara, meskipun hasala minhu jawrun au zulmun, terdapat pada penguasa itu kejahatan atau kezaliman, fa innahu yusbaru ala dzalik ya, maka hendaklah rakyat bersabar dalam menghadapi kezaliman tersebut. Sampai dalam hadis ini dikatakan, wa in ukhidha maluk wa dhuriba dhahruk, kan begitu ya, sampai diambil hartamu atau dipukul punggungmu, isma'u ati, dengar dan taati. Dengar dan taati penguasa, jangan memeranginya. Lianna sabra ala dzalika ma fihi min ad-darari akhaffu min ad-darari alladhi yahsulu bil khuruj alaihi. Karena bersabar dalam menghadapi apa yang ada pada diri penguasa berupa kezalimannya, dari bahaya ya, bersabar dalam menghadapi kezaliman tersebut itu jauh lebih ringan daripada menghadapi bahaya yang dihasilkan dari keluar dari ketaatan kepada penguasa ini. Fad-dararul ladzi yahsulu ma'as sabri 'ala ta'ati sultanil ja'iri akhafu min ad-dararil ladzi yahsulu bil khuruji 'alaihi. Maka kemudaratan yang terjadi atau yang dihasilkan bersamaan dengan sabar di atas ketaatan kepada penguasa yang zalim itu lebih ringan daripada kemudaratan yang dihasilkan karena sebab keluar dari ketaatan kepada mereka ya, seperti di negeri kita lah, nggak usah jauh-jauh ke negeri orang ya. Negeri kita ini dulu ketika salah seorang pemimpin kita dikudeta oleh kaum muslimin, dijatuhkan secara paksa, apakah setelah itu negeri kita menjadi lebih baik? Jawabannya tidak. Kemungkaran ya, lebih banyak ya. Bahkan setelah jatuhnya itu ya, banyak kerusakan-kerusakan yang itu tidak bisa ya, distabilkan kecuali dengan membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti ada di sebagian ya, bagian negeri kita yang di timur itu kemudian bergejolak ya, perang antara kaum Nasrani dengan kaum muslimin ya, di Ambon, kemudian di beberapa negara di beberapa bagian negara kita di Papua dan seterusnya, pada saat digulingkannya penguasa waktu itu. Dan berapa banyak nyawa yang hilang, kan banyak sekali, karena stabilitas keamanan yang tidak baik, tidak stabil waktu itu, sehingga banyak orang-orang yang berkepentingan itu melihat ini kesempatan apa baik untuk merongrong ya, keadaan negara. Kemudaratan yang lebih besar daripada adanya penguasa yang zalim. Wala syakka anna minal qawaidil muqarrarati fil Islam, dan tidak diragukan bahwasanya di antara kaidah yang ditetapkan dalam Islam adalah irtikabu akhaffid dararaini lidaf'i a'lahuma, mengambil atau memilih kemudaratan yang lebih ringan daripada dua mudarat yang ada dalam rangka untuk menghilangkan yang lebih berat daripada
daripada yang lain. Kalau ada dua mudarat, maka dalam Islam itu kalau sudah tidak ada lagi pilihan ya untuk meninggalkan dua mudarat ini, mesti harus menghadapi dua mudarat ini, maka Islam menganjurkan kita untuk mengambil salah satu yang lebih ringan ya. Salah satu yang lebih ringan. Nah, dengan adanya penguasa yang zalim, penguasa muslim yang zalim, dan ketiadaan penguasa itu tentu kemudorotannya berbeda dari sisi kemudorotan yang dihasilkan. Meskipun ada kemudorotannya pada saat pemimpin muslim yang zalim itu berkuasa, tapi tidak akan lebih buruk keadaannya jika tanpa ada pemimpin sama sekali di suatu negeri. Kerusakannya akan lebih besar. Dan ini meskipun kita istilahnya itu mungkin tidak pernah memahami tentang hal-hal yang bersifat politik dan semacamnya, tapi ini semua orang saya yakin pasti akan menerima bahwa tanpa ada pemimpin itu lebih berbahaya keadaannya daripada memiliki pemimpin yang zalim. Karena kondisi suatu negara akan hilang keamanan jika tidak ada pemimpin yang ditakuti dan disegani. Sehingga siapapun merasa dirinya pemimpin. Kalau siapapun merasa dirinya pemimpin, saling saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling menzalimi satu dengan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah hukum rimba. Mana yang paling kuat dialah yang paling berkuasa kan gitu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ansar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum Ansar, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Ini yang tepat ya. Tadi kurang ini. Isbiru hatta talqauni 'alal haud ini sebelumnya ada kalimat innakum satarawna ba'di atharah. Sesungguhnya kalian itu akan melihat setelahku, maksudnya setelah wafatku, atharah. Apa atharah itu? Para penguasa yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rakyatnya. Berarti ini pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Kata Nabi, fasbiru, bersabarlah kalian. Ya, ini saya ingin ulang lagi ya, keterangan yang mungkin beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, bahwa Nabi itu ketika menjelaskan suatu ujian yang dihadapi kelak oleh umatnya, itu Nabi tidak hanya menceritakan tentang bentuk ujian tersebut, tapi Nabi juga menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi ujian tersebut. Kalau Nabi menyampaikan solusinya, berarti nggak ada solusi yang lain selain solusi itu. Meskipun mungkin hawa nafsu kita ini bertolak belakang dengannya, meskipun menurut logika cerdasnya kita ini gitu ya, ini nggak masuk akal misalnya demikian, tapi nggak ada yang lain, solusinya cuma ini kata Nabi, nggak ada yang lain, nggak ada pilihan ya, nggak ada pilihan. Kalau milih jalan yang lain berarti bukan solusi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, tadi firman Allah SWT mengatakan, maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Antusibahum fitnah, akan ditimpa atas mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa atas mereka azab yang pedih. Mesti akan ada kemudaratan jika solusi Nabi tidak diambil. Namun sekali lagi ya, ini juga pernah saya singgung, bahwa hadis-hadis mengenai hal seperti ini Pak, sebagian kaum muslimin yang mereka itu lebih mengedepankan semangat, lebih mengedepankan ingin segera memperbaiki keadaan, itu sulit untuk menerima. Tapi inilah ujian kita Pak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bagaimana kita beriman kepada Rasulullah SAW. Terkesan
ketika kita mengikuti solusi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi pemerintah yang zalim, penguasa yang zalim seperti ini, kita diperintahkan untuk bersabar, tetap mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, tidak melakukan tindakan-tindakan kontra mereka, gitu ya. Itu terkesan ini adalah usaha-usaha para pengejut, kan begitu? Bukankah kita ini ada yang namanya konsep jihad fisabilillah yang menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki konsep keberanian dalam mengingkari kemungkaran, kan begitu? Dan itu konsep itu yang diplesetkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menyemangati dan membakar semangat kaum muslimin untuk melakukan kemungkaran yang sangat besar dan kemudorotan yang dihasilkan jauh lebih besar daripada kemudorotan yang sebelumnya, yaitu apa? Mengingkari dan memerangi penguasa kaum muslimin. Yang diserukan jihad fisabilillah, Pak. Kita berjihad dalam rangka apa? Melawan kezaliman. Kan begitu seruannya. Ya. Padahal Nabi sudah memberikan solusi. Apa solusinya? Fasbiru. Sampai kapan sabarnya? Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kamu menemuiku nanti di telaga. Maksudnya apa? Ya sampai mati, sampai hari kiamat, sabar terus. Lah orang-orang yang kurang beriman, Pak, mesti akan mengatakan, lah sabar terus, kapan menangi, kan gitu ya. Betul. Sabar terus, kapan menangi? Kapan menangnya? Kapan kaum muslimin memiliki kejayaan, izzah, memiliki pemimpin yang dimuliakan, gitu ya. Pemimpin yang akan mengantarkan kejayaan kaum muslimin. Kalau terus-terusan dikongkon sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Itu ujian iman, Pak. Ujian iman bagaimana ketundukan kita, sami'na wa ata'na kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara mereka itu ada yang mencibir kaum muslimin yang belajar seperti ini. Kalau belajar terus di majelis ilmu itu, kapan kaum muslimin itu akan menjadi punya menteri yang soleh, punya penguasa yang hebat? Kalau nggak melalui jalur politik atau melalui jalur-jalur untuk segera mengubah keadaan secara langsung, secara frontal dengan adanya usaha-usaha yang nyata menurut mereka untuk mengubah pemimpin-pemimpin zalim menjadi pemimpin-pemimpin muslim yang taat kepada Allah dan Rasul. Slogan-slogannya kelihatan bagus, Pak. Tapi kalau dihadapkan kepada hadis-hadis Nabi yang mutawatir tentang hal ini, semuanya bisa rontok semuanya. Tinggal kembalinya kepada iman kita. Kita lebih iman kepada penyeru-penyeru kesesatan ini ataukah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Isa, Pak, ya. Silakan adzan dulu.
Nah, kita lanjutkan sini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Ausahum bis sabri." Nabi mewasiatkan kepada kaum Ansar untuk bersabar. Ma'annahum yalqauna athara. Yaitu dikala mereka menemui pemimpin-pemimpin yang atharah tadi. Wa ya isti'tsarun bil amwali dunahum. Mereka lebih mengutamakan untuk diri mereka memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya dan tidak memperdulikan rakyat mereka. Fa'usahum bis sabri lima fi dzalika min dar'i a'zamil mafsadatain. Maka Nabi mewasiatkan kepada mereka untuk bersabar terhadap apa yang terjadi, ya, lima fi dzalik, ya, terhadap apa yang ada di dalam perkara tersebut berupa apa? Dar'i a'zamil mafsadatain. Ya. Dengan bersabarnya itu akan bisa menolak salah satu kemudaratan yang paling besar, ya, daripada dua kemudaratan yang ada. Kemudian dikatakan di sini wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari. Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar al-Ghifari, "Isbir wa in kana 'abdan habasyiyah." Bersabarlah kamu meskipun dipimpin oleh hamba sahaya dari Habasyah. Yaitu maksudnya adalah jangan meremehkan pemimpin waliul amri. Ya, karena misalnya, ya, pemimpin kaum muslimin dari sisi penampilan, dari sisi kecakapan, dari sisi asal usul misal gitu, ya, semuanya nggak memenuhi kriteria sama sekali, tidak membanggakan kaum muslimin misal gitu, ya, atau tidak membanggakan rakyat bahwa dirinya ini menjadi pemimpin, nah, maka tidak boleh untuk dijatuhkan kemuliaannya, ya, didurhakai, ya, segala kebijakannya, selama hal itu tidak mengandung kemungkaran. Tetap wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang demikian. Wa in kana madharuhu ghairu jamil, meskipun penampakannya, zahirnya pemimpin ini enggak bagus. Pemimpin kok kurus misal gitu, ya. Terus kemudian yo ora pinter misal begitu. Kemudian juga enggak tampak berwibawa dan seterusnya. Dari penampakan-penampakan zahir, tidak diperkenankan bagi rakyat untuk menolak pemimpin yang seperti ini atau melakukan tindakan-tindakan meremehkan pemimpin yang demikian. Wa in kana aswadal laun, meskipun pemimpinnya ini kulitnya hitam, au laisa lahu nasabun arabi, atau
tidak bernasab dengan nasab Arab, enggak keturunan Arab. Ya, li'annal ibrata bimansibihi wa huwal khilafatu wal imarah. Karena yang penting di sini adalah dari sisi apa? Kekuasaan yang dimilikinya. Bukan apa? Penampilan fisik si pemimpin itu. Tapi kekuasaan yang dimilikinya tersebut itu yang menjadikan wajibnya kita taat kepadanya. Fayuta'u madama annahu muslim, maka ditaati selama dia adalah muslim. Wala yanzur ila madhharihi mimma la yu'jibun nadhir lidamamati aw lirathatihi. Dan tidak perlu untuk memperhatikan kepada penampilan fisiknya. Ya, dari apa? Penampilan yang tidak membuat kagum orang yang melihatnya karena apa? Kekurangan pada warna kulitnya atau pada keadaan fisiknya yang lain. Jadi intinya ya, ketika Nabi menyampaikan meskipun kamu dipimpin oleh budak Habasyi gitu ya, budak Ethiopia, budak yang berkulit hitam, sudah berkulit hitam dia budak kan begitu. Tapi kalau dia menjadi pemimpin, penguasa kalian yang menguasai semua urusan-urusan kalian, wajib kalian taat. Wajib mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf dan tidak boleh diperangi. Ya. Ini sangat-sangat jelas sebagai petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskannya sangat-sangat gamblang dalam perkara ini. Mulai dari disuruh bersabar dengan pemimpin yang bagaimana? Atharah. Digambarkan atharah itu adalah orang yang egois dalam mengurusi urusan-urusan kepentingan pribadi mereka sendiri, penguasa-penguasa ini. Dari sisi harta, kedudukan, kepentingan dan seterusnya. Ya. Lupa dengan apa? Mengurusi urusan kemaslahatan rakyat. Diperintahkan sabar kepada pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang zalim. Diperintahkan sabar kepada pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang secara fisik penampilannya tidak layak jadi pemimpin. Bahkan benar-benar tidak layak jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia dari kalangan hamba sahaya. Ini penjelasan yang kalau saya pribadi merenungkannya, ini penjelasan yang sangat gamblang sekali, sehingga tidak ada celah sama sekali bagi orang-orang yang ingin merusak hubungan antara rakyat dengan penguasa muslim ya, melalui apa? Dalil-dalil yang telah disebutkan. Semuanya sangat jelas, terang benderang, tidak ada syubhat sama sekali yang bisa yang bisa dimasukkan atau menembus kepada dalil-dalil. Bahkan sampai Nabi mengatakan ya, satakunu ya, kelak akan muncul al-umara, para pemimpin la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku dan tidak menjalankan pemerintahannya itu dengan sunnahku. Jelas tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang diperintahkan Nabi? Disuruh sabar gitu. Sabar, mendengar dan taat. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan seperti ini bukan karena ya, oh ini salafi nih misal gitu ya, politiknya itu ngomong sabar, enggak. Tapi ini prinsip yang diajarkan Nabi. Ya, diajarkan Nabi. Kemudian dikatakan ini walaisa minas sunnati qitalus sultan, dan tidak termasuk dari sunnah memerangi penguasa. Jadi tidak termasuk dari sunnah yang benar-benar ya, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memerangi penguasa, dan tidak ada di dalam satupun hadis baik yang dhaif, yang hasan, bahkan yang sahih yang memerintahkan untuk memerangi penguasa. Dan sepanjang sejarah Islam, manakala penguasa itu diperangi, maka yang memerangi itu mesti binasa. Tidak akan pernah menang dengan apa?
dengan cara-cara yang demikian. Bahkan kalau kita merujuk kepada perkataan Al-Hasan tadi yang saya sebutkan tadi, Al-Hasan ini mengatakan begini, i'lam afakallah, ketahuilah semoga Allah memaafkan kamu, anna jawral muluki niqmatun min niqamillahi ta'ala, bahwasanya kezaliman para penguasa itu adalah azab dari azab-azab Allah Ta'ala, hukuman dari hukuman-hukuman Allah. Wa niqamullahi la tulaqa bisuyuf, sedangkan hukuman Allah itu tidak bisa dihadapi dengan pedang. Wa innama tuttaqa wa tustadfa'u bid-du'a'i wat taubati wal inabati wal iqla'i minadh-dhunub, sesungguhnya hukuman Allah itu bisa dihilangkan dengan cara berdoa, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan dan meninggalkan dari dosa-dosa. Itu caranya gitu. Inna niqamallahi mata luqiyat bisayf kanat hiya aqta', sesungguhnya hukuman Allah ketika dihadapkan dengan pedang, maka hukuman Allah ini akan mematahkan pedang tersebut, mematahkan pedang tersebut. Walaqad haddatsani Malik bin Dinar anna al-Hajjaj kana yaqul, sungguh Malik bin Dinar telah menceritakan kepadaku bahwasanya Al-Hajjaj bin Yusuf ini salah satu panglima yang dimiliki Yazid bin Muawiyah, yang sangat-sangat kejam luar biasa. Terakhir korban kekejamannya adalah seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair berdoa memohon kepada Allah jangan sampai ada korban jiwa atas kezaliman Hajjaj setelah wafatku. Sampai kemudian pada akhirnya Hajjaj ini diberi azab oleh Allah sebelum matinya, ya. Dan salah satu azabnya itu selalu dia dibayang-bayangi oleh bayangan Sa'id bin Jubair, seakan-akan dia selalu datang untuk membunuhnya, sampai kemudian dia mati dalam kondisi sakit yang parah. Tapi Hajjaj ini pernah mengatakan begini, dan perkataan Hajjaj ini meskipun dia seorang zalim tapi ini dibenarkan karena dinukil oleh Al-Hasan Al-Basri pernyataannya. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annakum kullama ahdatstum dzanban, setiap kali kalian melakukan dosa, ahdatsallahu fi sultanikum uqubah, maka Allah akan menjadikan melalui penguasa kalian uqubatan, hukuman bagi kalian. Jadi semakin kita melakukan banyak dosa, pemimpin-pemimpin kita semakin dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi sekali lagi, pemimpin-pemimpin zalim ini bukan dilawan dengan pedang, bukan dilawan dengan pemberontakan dan peperangan kepada mereka, tapi ya, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencabut hukumannya berupa apa? Berupa pemimpin yang zalim ini. Insyaallah untuk kalimat walaysa minas sunnati qitalus sultan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Iya, silakan. Iya. Apa sikap kaum muslimin apabila ada dua pihak yang saling memperebutkan kekuasaan? Sikap kaum muslimin adalah tidak ikut-ikutan di dalamnya, tidak mengikuti perkara tersebut. Ya. Itu hanya ungkapan, Pak, ya. Intinya ungkapan itu adalah yang dimaksudkan di situ adalah tidak mengikuti salah satu dari dua pihak yang ada. Akan tetapi apabila ada penguasa yang sah
kemudian dirongrong, diberontak oleh sekelompok manusia, maka rakyat kaum muslimin wajib mendukung pemimpin yang sahih. Ya. Wajib mendukung pemimpin yang sah. Tapi kalau seandainya ada dua pemimpin gitu ya, atau dua orang yang memiliki kekuasaan, kemudian saling memerangi di antara mereka gitu ya. Semisal kalau kerajaan itu misalnya ada pewaris kerajaan kan gitu ya. Mungkin punya putra mahkota itu ada bukan putra mahkota, pangerannya gitu ya. Mungkin ada sekian. Nah, ini mungkin salah satunya ini sudah mau diangkat menjadi putra mahkota, tapi yang lain tidak terima misalnya, sampai akhirnya terjadi perselisihan, perseteruan. Nah, kita nggak boleh ikut-ikut. Apalagi kemudian di situ ada perseteruan yang sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, ini harus kita jauhi, harus kita menjauhinya. Atau kemudian terjadi fitnah yang besar ya, sehingga tidak memungkinkan untuk diredam dari sisi kaitannya dengan perebutan kekuasaan, maka kaum muslimin hendaklah menjauh dari perkara-perkara yang seperti ini. Nah, terus bagaimana ya? Sampai kapan kita menjauh? Sampai kita melihat siapa di antara mereka yang kemudian menjadi pemimpin kaum muslimin. Siapa di antara mereka yang berseteru itu, yang benar-benar sudah berada di tampuk atau di puncak kepemimpinan, dialah yang kita taati. Namun untuk kaitannya dengan kekacauan yang terjadi karenanya, maka kaum muslimin dilarang untuk ikut serta di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Iya, silakan Pak. Apabila ada calon seorang pemimpin itu yang kelihatan kapasitasnya amanah, jujur, adil, kemudian lawannya beberapa orang itu kapasitasnya itu dibangun, apakah kita tidak diperkenankan untuk memfatwakan pada jamaah untuk memilih calon pemimpin yang adil tadi, atau kita biarkan jamaah itu ngambang? Ini panjang ini Pak, panjang pembahasannya ini. Ini karena bukan sekedar hanya kaitannya dengan kepemimpinan, tapi iya pemilihannya juga ini dibicarakan hukumnya. Gimana ya jawaban dari gak usah dijawab. Ada maksudnya panjang ya. Jadi saya khawatir yang lain merasa keberatan kalau misal ini disampaikan ya. Tapi intinya ya kita berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing. Fa insyaallah ya, kita berharap kepada Allah SWT sambil kita berdoa agar Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang baik di kemudian hari ya. Dan itu adalah salah satu amal yang nyata seperti yang dikatakan oleh Al Hasan Al Basri tadi. Amal yang nyata untuk mewujudkan munculnya pemimpin-pemimpin yang baik itu adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlepas nanti kemenangan pemimpin ini dilewatkan oleh Allah melalui mana jalannya gitu ya. Tapi dengan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, taat bertakwa kepada Allah, menguatkan tauhid, dan kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kembali ke jalan Allah yang lurus, banyak beristighfar mohon ampun atas kesalahan-kesalahan dosa kita, maka Allah akan mengganti pemimpin yang buruk menjadi pemimpin yang baik. Bagaimanapun caranya Allah mudah untuk menjadikan hal itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.